Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Marni, NIM 19233006. Dalam rangka pemenuhan tugas pemeriksaan pajak, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang auditing dan konsep pemeriksaan pajak. Baiklah, langsung saja. Apa itu auditing? Baiklah, itu auditing menurut Alvin A. Arens. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti, yaitu tentang informasi yang mana untuk menemukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi auditing ini yaitu mengumpulkan evaluasi yang mana dijadikan sebagai bukti informasi yang mana yang telah sesuai dengan derajat kesesuaian dan yang telah kriteria yang telah ditetapkan. Dan jika ditinjau dari sudut profesi akuntan, auditing tersebut adalah pemeriksaan atau examination, yaitu secara objektif di atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, yang mana tujuan lainnya itu untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal, material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi, jika ditinjau dari profesi auditing tersebut adalah penilaian, pemeriksaan secara objektif dari laporan keuangan tersebut secara wajar dalam semua hal, material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Baiklah, dan auditing ini juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, karena auditing ini bersifat pengumpulan informasi, berarti harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan juga auditing ini juga mempunyai sifat analis, yaitu karena akuntan publik itu memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, dan lalu juga dicocokkan dengan neraca saldo atau trial balance, dan juga buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan juga sub buku besar. Oke, kita lanjut dengan konsep pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan yaitu adalah serangkaian kegiatan yang mana untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data ataupun keterangan lainnya itu untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dari segi pengertian pemeriksaan ini saja kita mendapatkan yaitu dua tujuan dari pemeriksaan pajak ini. Yang pertama yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga pembinaan kepada wajib pajak. Dan yang kedua, yaitu tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya membahas prosedur di sini, yaitu kita juga akan membahas tentang sasaran pemeriksaan pajak ini. Apa saja sasaran dari pemeriksaan pajak ini? Yang pertama yaitu ada interpretasi undang-undang yang tidak benar. Apakah ada undang-undang yang tidak benar di sini yang dilaporkan atau yang dibuat oleh suatu wajib pajak yang mana tidak mengetahuinya. Yang kedua itu kesalahan hitung. Apakah wajib pajak tersebut salah dalam menghitung pembayaran perpajakannya. Dan juga ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Itu penghasilan dari wajib pajak tersebut. Dan yang keempat itu pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya oleh wajib pajak. Di sini tentunya wajib pajak melakukan kecurangan ya. Oke, dan juga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ini itu adalah Direktur Jenderal Pajak pastinya. Namun tugasnya di sini yaitu dilimpahkan oleh pejabat pemeriksa pajak. Itu adalah biasanya untuk pemeriksa itu adalah Fiskus ya. Oke, kita lanjut. Prosedur pemeriksaan pajak. Di sini ada 3 prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu petugas pemeriksa harus dilengkapi surat perintah pemeriksaan dan diperlihatkan kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak juga berhak untuk apakah pejabat ini memiliki surat perintah atau tidak. Yang kedua itu wajib pajak wajib diperiksa. Yang pertama yaitu harus melihatkan buku atau dokumen dari penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, dan juga objek yang terutang pajaknya. Dan yang kedua itu memberikan ruang atau kesempatan itu dalam memeriksa tempat. Apakah di sini wajib pajak melakukan kecurangan atau
tidak mau memperlihatkan dokumen yang mana berhubungan dengan pemeriksaan ini. Dan yang ketiga itu wajib pajak harus memberikan keterangan yang diperlukan oleh petugas pemeriksa. Dan prosedur yang selanjutnya itu apabila wajib pajak di sini terikat oleh suatu kewajiban, yaitu untuk merahasiakan di sini, maka dalam pemeriksaan ini maka wajib pajak kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Jadi dalam hal prosedur pemeriksaan itu rahasia, semua rahasia di sini akan itu ditiadakan. Nah, berarti di sini prosedur terdapat ada 3 prosedur, dan juga untuk wajib pajak yang diperiksa juga harus ada 3 suatu keharusan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.